warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Baik, perkenalkan nama saya Junaidi, NRP 83107002, cabang Jayapura. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang sertifikasi overhaul turbo transmission pada WAS. Oke, baik. Sebelum kita lakukan pekerjaan, yang pertama kita lakukan adalah memeriksa keselengkapan setiap apa yang kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan. Yang pertama, kita menyiapkan manualnya, kemudian PE, partbook, kemudian reusable, kemudian PK2, kemudian kita siapkan juga toolbox, kemudian alat angkat dan keperluan yang lain kayak tracker sama alat press untuk siapan mencabut bearing-bearing dari komponen transmisi tersebut. Oke, baik, sebelum melakukan pekerjaan lebih lanjut, maka kita mempersiapkan semua komponen yang tadi dan melakukan pembersihan pada transmisi tersebut. Jadi sebelum kita lakukan pekerjaan, maka transmisi tersebut kita bersihkan agar memudahkan pada saat kita bekerja. Kemudian setelah kita bersihkan, kita berikan marking agar pada saat proses pembongkaran nanti proses pemasangannya lebih mudah karena sudah ada markingnya. Niat komponen yang kita bongkar adalah transmisi, sehingga transmisi ini dia memiliki komponen yang cukup banyak. Jadi untuk mengantisipasi proses pemasangan yang lebih baik, maka kita lakukan marking yang lebih baik pula. Oke, baik. Setelah kita bersihkan komponennya, maka kita lakukan pembongkaran. Jadi karena pembongkaran ini agak banyak yang kita lakukan, maka kita memerlukan koordinasi antara leader, mekanik, dan helper, sehingga pada saat pembongkaran tidak terjadi kesalahpahaman karena komponen yang akan kita kerjakan ini komponen yang berpotensi untuk kejatuhan atau terjepit. Jadi kita lakukan koordinasi terlebih dahulu sehingga tidak terjadi kecelakaan yang tidak kita inginkan. Oke, kemudian saya menjelaskan sedikit komponen dari transmisi. Di sini ada komponen transmisinya. Di sini ada case-nya yang lebih besar enggak ditempatkan, cuma di sini ada bukan pistonnya, silindernya, rumah pistonnya, ini pistonnya. Kemudian ini disk dan plate-nya, ini disknya, ini plate-nya. Kemudian ada gear-nya. Kemudian ada return spring-nya. Kemudian ini ada ada snap ring-nya untuk ganjal-ganjal dari piston, ganjal dari bearing. Oke. Jadi pada saat pembongkaran itu pastikan pembongkaran ini marking yang setelah yang di luar, kita marking juga di komponen bagian dalam, karena di bagian dalam ini ada tumpukan-tumpukan terdiri dari klak 1, 2, 3, maju mundur, kemudian high low. Nah, itu kita harus memberikan penandaan. Jadi sehingga pada saat melakukan pekerjaan ini tidak tertukar. Jadi di sini di antara ini dan pasangan di atasnya harus kita beri tanda seperti ini. Ini ada titik. Nah, titik ini nanti kita bersamaan dengan yang di atasnya, yang di bawahnya juga ada titik ini supaya dia tidak tertukar. Kalau potensi tertukarnya pada saat pemasangan memang kecil, tapi bisa jadi kalau dia terbalik, tertukar sebelum dipasang, kita juga akan membongkar kembali. Jadi pekerjaan itu akan berpotensi menghambat kecepatan pekerjaan kita, ini akan lebih lama. Oke, kemudian tadi ini adalah guide springnya, karena springnya supaya dia kembali sesuai dengan standarnya di sini, bukan di sini. Oke, ini tempat pautan. Kemudian setelah dibongkar transmisinya, setelah kita marking tadi kita bongkar, kemudian kita tempatkan di tempat yang sudah kita sediakan, kemudian kita bawa ke tempat washing komponen. Kemudian setelah washing komponen kita lakukan, kemudian selanjutnya kita akan melakukan measuring, yaitu mengukur dari dan inspeksi dari komponen-komponen sendiri. Oke, yang pertama kita periksa itu adalah disk dan plate-nya. Ini disk dan plate-nya
kita ukur ketebalannya berapa, kemudian kita ukur dia punya disk dan pad apa bending atau tidak, ada twisting atau tidak, kita ukur berapa ketebalannya, dia twisting atau tidak. Kemudian kita lihat kausannya juga. Kemudian kita perhatikan setiap gearnya, kayak gear ini kan gear sudah rusak ini, jadi harus diganti. Jadi kita perhatikan gear yang masih bagus tidak. Kemudian springnya kita ukur dia punya free length. Ini ada di sub manual free lengthnya berapa, kita ukur sesuai dengan standarnya. Kemudian ini strappingnya juga perhatikan, walaupun ini sebenarnya adalah SPO, dia masih spring yang kalau kita bongkar harus langsung kita ganti. Tapi baiknya kita ukur, kita pastikan kondisinya masih bagus atau tidak. Dia tidak bisa diukur, tapi bisa dilihat secara visual ada keretakan atau bengkok kayak gini. Ini bending, ini rusak ya. Oke. Kemudian selanjutnya setelah kita ukur displaynya, lihat gearnya, kita perhatikan housingnya. Di sini tempat masuk pistonnya biasa di sini termakan. Di sini harus kita perhatikan supaya ada dia bekasnya atau tidak, karena kalau dia sampai luka maka pressure-nya tidak akan bisa naik. Kemudian di bagian dalam sini juga, di sini ada ring pistonnya, ring yang dari tembaga itu di sini yang paling rawan, ini yang paling sering kena. Jadi ini harus kita perhatikan sudah rusak atau masih bagus. Kemudian kondisi pistonnya juga kita perhatikan apa ada scratch atau tidak. Ini masih ada ring pistonnya luar dalam. Oke, apabila dilihat di sini terjadi kerusakan scratch, maka pistonnya harus diganti karena kondisinya dia akan merusak dari seal ini kalau pada saat dia dipasang. Karena kalau dia rusak housingnya ini, pasti pada saat bergerak naik turun dia akan rusak juga. Kemudian selain itu kita perhatikan juga kondisi tempat press bearing, itu juga harus kita perhatikan. Kemudian pin ini juga, pin guide-nya harus kita perhatikan apa dia sudah aus termakan spring atau tidak. Kita perhatikan, tapi ini jarang rusak, jadi tidak ini. Hanya di sini piston, di housing sini, terus di sini di split kita perhatikan gear-gearnya sama springnya. Karena barang ini yang bukan ring A, jadi kita harus perhatikan baik-baik. Oke, setelah kita lakukan pengukuran, kita juga periksa di bagian sini ada keretakan atau tidak. Kemudian selain kausan tadi ya, kita periksa ada keretakan atau dia ada diskolorasi. Terjadi perubahan warna pada komponen. Biasanya terjadi pada plate. Biasanya diskolorasi karena dia sudah komponen semua. Biasa kalau dia sempat kurang oli, jadi operasikan memang bisa berjalan, tapi diskolorasi terjadi pada disk dan plate-nya, dan kausannya terlalu parah pada sisi disknya. Oke, kemudian setelah memeriksa itu semuanya sudah kita periksa, maka selanjutnya kita akan melakukan standarisasi yang kita lihat di sini di reusable. Kita perhatikan apa saja tentang kita punya pekerjaan, disknya, housingnya, kita perhatikan semua apa bagus atau tidak. Oke, baik, jangan lupa pada saat pemeriksaan tadi dituangkan ke dalam PA tentang kerusakan display, kausan apa segala macam, ditulis, diberikan tanda kalau dia out, kemudian dipastikan semua tertuang dalam PA-nya. Sehingga pada saat nanti pekerjaan, apabila tempat tidak cukup, jangan sampai biasanya ada yang teledor sehingga memakai maksudnya tidak semua masuk orderan, yang ini masih mau dipakai ternyata salah pada saat inspeksi pengukuran tadi. Jadi semua kita tuangkan dalam PA supaya lebih detail pada saat melakukan pekerjaan itu. Oke, setelah melakukan pemeriksaan kita masuk ke proses pemasangan. Jadi saat proses pemasangan yang perlu kita perhatikan kembali adalah marking yang tadi kita pakai, yang kita tandain markingnya. Nah, marking ini kita pastikan karena ini nanti berhubungan dengan komponen yang di atasnya. Terus kita lanjut ke atas, jadi komponennya akan terus supaya tidak bertukar-tukar. Jadi seperti ini kita juga lihat di sini kita kasih tanda ini untuk plat kecepatan nomor 3 supaya enggak tertukar. Nah, jangan sampai tertukar.
tertukar. Kalau dia tertukar nanti kita akan jumlahnya ini kadang 1, 2, 3 ini nggak sama. Jadi kalau misalnya tertukar nanti malah tidak bisa engine desainnya itu akan terganggu. Kemudian perhatikan selalu pada saat proses pemasangan itu PSN yang baru, karena apabila kita lakukan pekerjaan seringkali itu dia masih memakai komponen yang lama, tapi setelah kita lakukan pekerjaan ada revisi PSN. Sebenarnya ada penambahan komponen, entah bisa atau flat atau ada komponen dengan part serial number yang part yang baru, yang part number yang baru. Jadi part number itu kita sesuaikan juga. Jadi bukan lagi part number lama yang kita pakai yang baru lagi, supaya pada saat pengerjaan menghindari atau mengurangi risiko terjadinya review. Oke, kemudian proses pemasangan selanjutnya yang kita perhatikan adalah kondisi dari sini nih. Ini ring piston ini. Ring piston ini kita pasang menghadap ke bawah. Ini kan daerah pressure kan, jadi dia coakannya menghadap ke bawah, bukan menghadap ke atas. Jadi tidak terjadi kebocoran pada saat dia engine. Nah, ini juga ada 2 atas bawah ya. Jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik bisa jadi nanti dia tidak bisa engine. Kemudian pada saat proses pemasangannya sebisa mungkin jangan dipukul, karena kalau dipukul berpotensi untuk merusak sealnya, merusak ring pistonnya ini. Jadi kita harus tekan, setelah kita tekan itu tekan sama rata. Kalau bisa di mesin press atau pakai penekannya. Kemudian pada saat memasang snap ring yang ini adalah contoh snap ring yang kecil, tapi ya seringkali yang kita dapat itu adalah snap ring yang besar. Jadi kita pasang itu harus berhati-hati karena berpotensi untuk terlempar. Jadi kita perhatikan juga. Kemudian setelah snap ring dipasang kita pukul, putar apa dia sudah terputar atau tidak. Kalau dia belum terputar dan keras, berarti snap ring itu belum duduk dengan baik. Kemudian proses pemasangan spring ini, rilis spring ini harus diperhatikan baik-baik, karena 1, 2, 3 maju mundur ini berbeda, tensionnya beda, kemudian panjangnya beda. Jadi harus diperhatikan jangan sampai tertukar antara 1 dan 2 atau sebaliknya itu tidak boleh tertukar. Kemudian perhatikan juga selalu gear-gear gini. Ini gear yang ini biasanya ada yang sudah kena pasang snap ring dari tengahnya sini, ada juga yang dari atasnya sini. Jadi perhatikan jangan sampai kita melakukan pemukulan bearing, ternyata di dalam sini ringnya belum kita pasang. Dia punya snap ring. Kemudian setelah semua terpasang, kita tok dia punya baut. Setelah di tok dia punya baut, kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan ini, dengan menggunakan oil leak tester kit. Jadi kita gunakan untuk melihat pergerakan dari piston. Nah, di sini ada tempat masuknya. Nah, di sini semuanya nanti kita lihat yang mana nomor 1, nomor 2, nomor 3 masih mundur. Terus kita berikan angin. Kita berikan ini. Kita masukkan turunnya di sini. Nah, ini. Tutup. Tapi sebelum ini kita kalibrasi dulu ya. Kita kalibrasi supaya pressure-nya sampai di 0,5. Misalnya 0,5 sudah bisa mendorong dari set, dia naik. Setelah naik kita ukur, karena di semua ada standarnya. Dia langkahnya berapa mili. Agar kalau dia langkahnya terlalu jauh juga berbahaya, karena bisa jadi dia menggerus ininya terlalu kemakan, jadi terlalu saling kontak sehingga bisa menyebabkan kausan yang terlalu tinggi saat kita melakukan pekerjaan. Oke, kemudian setelah kita ukur semuanya sudah oke, kita sudah memasang housing, memasang case, dan kita bersiap memasang kelilit. Kemudian jangan lupa semua yang kita kerjakan kita tulis di TA agar memudahkan kita untuk melacak pekerjaan kita. Jadi ketika pekerjaan kita itu bermasalah ataupun ada apa-apa, nanti kita bisa melacak, analisa lewat TA yang sudah kita tuangkan tadi. Oke, setelah melakukan pekerjaan, jangan lupa membuat reporting sehingga kita bisa masuk dalam sistem kita di multiple kita sudah melakukan pekerjaan tersebut. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari saya untuk overhaul transmisi WAS.
Nanti selanjutnya akan kita bahas melalui video conference dari sertifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.